Udah kayak Intel gitu ya. Serem kali bang. Itu mixernya hidupin. Udah kayak Intel ini. Kalau ke sapu lidi itu Intel. Indomie telur. Masya Allah. Luarnya oh, Luarnya preman, dalamnya premin. Permen. Udah, alhamdulillah saudara, di mana malam hari ini akan saya tunjukkan sesuatu kepada beliau. Yang mungkin beliau sangat, yang mana Syekh ini ya, musuh kita Syekh. Tapi sesat ya. Itulah sahabat. Jadi doa itu menjadi silahul mukmin, senjatanya orang mukmin. Kalau doa itu dipegang oleh orang soleh. Betul sekali. Tetapi doa itu bisa menjadi santet, teluh. Kalau doa itu dipegang oleh orang munafik, oleh orang musyrik, betul. Yang dibacanya sama kadang, tapi inilah yang bacanya siapa. Betul, tergantung orangnya ya. Iya. Jadi kita malam hari ini saudara siap mau berguru pada Syekh Wengi. Kita akan menjadi muridnya sahabat. Kita muridnya. Murid kedua setelah siapa? Setelah Ki Jarod. Oke, baiklah saudara, alhamdulillah, masya Allah, semoga malam hari ini kita akan membuat Ki Jarod yang berguru sama kita. Ki Jarod siapa? Syekh Wengi ya. Tapi serius sahabat, saya ini nggak tahu siasat Bang Sapudi, saya nggak tahu apa yang mau dibicarakan. Tapi kan mau berguru dulu. Iya. Ya udah lagi lama langsung bersalawat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Li khamsatun utfi biha haral wabail hatima al-Mustafa wal Murtada wabnahuma wa Fatimah. Alhamdulillah rabbil alamin. Langsung saja saudara, saya nggak sabar untuk berguru ini kepada Syekh Wengi. Masya Allah. Jadi syirat menghadapi seseorang itu kadang kita harus penuh dengan emosional ya gitu ya, atau penuh dengan amarah. Ini jangan, kita baik-baik sangka. Alhamdulillah. Ini kita ditunggu, ada kucing. Aduh. Hai kucing. Assalamualaikum Mbah. Syekh. Masuk. Iya Syekh, alhamdulillah Syekh. Sudah lama saya. Allah, awas Siraj. Sudah yakinkah kalian ingin berguru padaku? Alhamdulillah, setelah dipikir-pikir kayaknya sudah siap untuk berguru kepada Syekh Wengi. Alhamdulillah. Kira-kira kalian ingin tahu apa tujuan ku ingin menjadikan kalian murid-muridku? apa sebetulnya tujuan Syekh ingin menjadikan murid? Tapi sebelumnya saya ngejamin ya, kita apapun yang kita lakukan nanti halal ya gitu ya, nggak ada dosa-dosa gitu ya, dijamin tuh ya. Dijamin. Wah enak ini Siraj, kita bisa istri 10, istri 20 bisa Syekh, istri 20. Masya Allah. Iya Syekh, terus gimana Syekh? Karena saya tertarik kepadamu, saya terkenang pada seseorang. Karena hatinya sama seperti hatimu. Ya orang yang bersih, tapi wajahnya saja yang berbeda denganmu. Karena pada waktu 1 minggu yang lalu, ada seekor buaya putih yang telah menyelamatkannya. Dia mengantarkan ke gubuk saya. Orang tersebut? Iya. Bentar, ulang. Gini ya saya ingat sama seseorang gitu. Iya. Yang sama dengan saya hatinya. Hatinya, tapi wajahnya saja yang berbeda. Oh, wajahnya yang berbeda ya. Dan pada saat itu diantarkan oleh buaya putih di gubuk saya. Lalu terus Disitulah saya terkenang sama dia.
Nah, hatinya sama seperti hatimu, tapi saya ingin sebenarnya berguru kepadanya karena ilmu kesaktiannya begitu tinggi. Saya diajarkan kesabaran, pokoknya banyak lah yang diajarkannya kepada saya. Lalu orangnya di mana, Syekh? Sampai saat ini saya pun tidak tahu kemana dia. Saya tunggu di gubuk saya yang di sana waktu si buaya putih mengantarkannya. Sudah beberapa hari ya, tidak pernah datang sewaktu saudaranya menjemputnya. Oh gitu ya saya. Oh jadi saya ini terkenang sama pemuda itu Iya, waktu beliau itu diantar sama buaya itu, saya itu dalam keadaan sadar nggak orangnya? dalam keadaan luka parah orang itu, karena saya merubah wujud saya, memakai jubah putih dan memakai kerudung. Syekhnya merubah pakai baju putih, pakai kerudung ya saya. Iya, Oh, jadi saya berguru sama dia. saya ingin berguru kepadanya sebenarnya. Kenapa saya ingin berguru? Bukannya saya kan sudah tinggi kan gitu. Apalagi beliau seorang pemuda, katanya. Nggak usah rubah-rubah ya, kayak Iya. lantak aja berubah Spiderman lah. Kenapa saya? Berarti saya ini belum sakti gitu loh. Gimana sebagai kami yang ingin menjadi murid gitu saya? Karena ilmu kesabarannya dan ilmu lain-lainnya ternyata dia lebih sakti dari saya. Oh gitu. Gitu. Jadi saya sebenarnya itu saya percaya nggak? Enggak, Bukan. kalau hatinya sama, Tapi wajah beda. wajahnya beda. Karena hatimu memang bersih, hatinya juga bersih, tapi wajahmu bukan. Bukan gitu. Coba saya lihat dengan jelas. Iya, Tidak ilmu saya perlu kan dengan ilmu lah. iya, ilmu saya kan tinggi, bisa lihat Tuhan. Ah, kan? Bukan. Udah sepenuh ilmunya dikeluarkan untuk lihat saya atau bukan? Bukan. Oh, bukan ya. So, bukan jadi ya saya. Bukan. Kamu. Jadi gini saya kan punya Tuhan. Dan Tuhan saya kan bisa membebaskan segala dosa, berarti ilmunya tinggi kan? Tinggi. Lalu pemuda itu agamanya apa saya? Agama, ya, dia punya Tuhan juga. Maksudnya lebih ke mana, Islam atau gimana? Kalau menurutnya, ya, dia menurut ke kuatnya ke Islam. Islam ya. Sholat. Berarti sama kayak saya dulu juga gitu ya. Iya. Lalu kenapa beliau masih tetap hebat? Syekh berguru sama dia ya kan? Tapi dia masih tetap mengakui agamanya gitu Syekh. Itu gimana? Karena ilmu kesabarannya. Oh gitu ya saya. Kalau ilmu yang lainnya Syekh waktu itu? Ya, saya akui memang ilmu yang lain juga dia cukup sakti. Gitu ya saya. Jadi saya diajarkan di situ ya, sabarnya ya. Iya. Oh. Jadi sebetulnya Syekh Terus orang itu kemana bang? Kenapa? nggak, antum nggak nyimak videonya berarti. Enggak, ini udah nanti aja. Ya dah gini Syekh. Baiklah. Kalaupun memang Syekh masih belum bisa menembus mata yang sebenar-benarnya mata atau mata batin, yang biar saya yang membukakan siapa saya. Tidak. Kan. Saya selama ini menutupi diri saya, Syekh. Saya menutupi diri saya. Tidak. Kalau masalah berubah wujud saya juga bisa. Saya juga sakti juga. Tapi wajahnya seperti ini kan?
Saya masih belum percaya. Masih belum percaya. Karena saya bisa juga mau ubah wujud. Sudahlah, saya pada saat itu adalah saya. Dan saya jelaskan, Ki Jarod sudah bertobat. Dan Ki Jarod itu waktu masa itu bertentangan sama saya atau berdebat sama saya. Saya membukakan diri saya untuk saya lihat siapa diri saya di gubuk itu. Tapi saya tidak tahu musuh daripada Ki Jarod itu. Dan diri saya sudah berubah lagi. Ternyata kamu. Iya, Ki Jarod sudah taubat saya. Dan itu bahwasannya saya tahu Syekh itu orang yang tersesat di jalan Allah. Saya sudah cerita. Saya pura-pura tidak tahu cerita saya semalam. Dan itu sudah saya ceritakan pada malam waktu itu. Saya nyelamatin saya pakai baju putih. Jadi saya masih tidak percaya. Tidak percaya. Terus gimana saya? Jadi gimana supaya berbicara? Buat Syekh percaya kalau itu saya. Saya ingin menjajal kesaktianmu. Bukannya pada saat itu sudah kita jajal. Iya, karena saya tidak percaya padamu. Oh gitu. Kalau untuk masalah ilmu berubah wujud saya juga bisa. Oh gitu. Untuk membuktikannya, saya ingin melihat kesaktianmu. Oh gitu. Insyaallah. Sirot di balik rahasia Ada rahasia. antum nggak simak berarti. Enggak, ini kok jajal-jajal kayak diadu-adu kayak ayam jago aja, bah. Iya, karena saya ingin apakah dia memang benar orangnya. Jadi gini Sirot. Iya, nggak apa ini kan kita diterima baik, nggak apa-apa, beliau masih shock. Jadi pada saat itu saya dijemput sama Ustadz Abdul Khair. Antum lihat nggak video itu? Ada orang berjubah putih, pakai kerudung, mungkin nanti nonton lagi. Ya saya kan disekap, antum tahu kan waktu itu saya disekap, Hilang itu. hilang katanya makan buaya. Saya itu diselamatin buaya. Buaya itu nggak bisa makan saya, namun buaya itu mengantarkan saya karena nggak bisa dimakan. Nah, tidak. Dan ya itulah kekuatan Allah. Ya udah, gini ada saya. Kalau memang itu benar kamu, saya ingin menjaga kesaktianmu. Ah, gitu, Pelajaran aja lah. gitu ya. Udah keras kepala kok. Ya udah saya mau kayak mana, saya keluarkan semua ketuhanan. Padahal sudah kita bahas loh pada malam kemarin. Memang maaf saya tidak. Kenapa saya mengatakan saya tidak bisa ceritakan, nanti saya ceritakan. Ya udah, saya silakan. Silakan. Seperti apa yang saya kemarin jajal saya waktu di gubuk itu, sampai saya juga sudah ingin tunduk sama saya, tapi saya belum bisa nundukkan saya. Mungkin memang salah saya tidak besuk lagi saya ke tempat gubuk yang dulu. Namun mungkin inilah janji saya yang saya tidak tahu keberadaan saya, namun insya Allah saya bisa melihat dari arah-arah dan dikasih jajak oleh Ki Jarod. Marilah pulang, dan Ki Jarod sudah tobat. Kalau saya mau menjajal saya yang sudah pernah kita jajal di gubuk itu, silakan keluarkan semua seperti yang dulu. Silakan. Jika itu memang kamu. Ya udah saya silakan. Saya yang ingin membuktikan, bukan saya. Iya, saya percaya Bang. Udah bangun saya. Udah saya. Yuk bangun saya. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala. Sirot di belakangnya Sirot. Iya. Saya mau percaya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Gimana Syekh? Ya, saya mau percaya itu bahwa kamu. Baru percaya ya. Saya sengaja
memberikan pelajaran kepada semua orang siapapun itu, karena rencana, di balik rencana itu hanya Allah yang mengetahui tujuan yang saya ingin. Tapi saya yakin saya akan bertemu lagi, walaupun dengan cara adanya Ki Gepeng, dan Ki Gepeng pun mungkin nanti kita akan cari. Ya, Jadi siap untuk meninggalkan jejak yang salah kemarin siap. tanpa saya ceritakan berkali-kali. Siap. Saya percaya lah. Sudah percaya? Sudah percaya. Alhamdulillah. Siap mengeluarkan ilmu semuanya. Ya, siap. Jelaskan dulu Sirot, apa yang telah ia alami selama ini. Jadi gini, Bah. Abah itu sedang dalam genggaman setan. Jadi yang menghalalkan dosa itu apa? Setan, bukannya Tuhan, bukannya Allah, bukan. Itu tipu dayanya iblis. Karena Nabi saja, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau orang yang paling mulia, yang paling banyak beribadahnya, tetapi beliau tidak Allah perintahkan untuk berhenti beribadah, tidak. Beliau selalu terus sholat sampai akhir hayatnya. Beliau terus memberikan kebaikan sampai akhir hayatnya. Jadi intinya Abah itu dalam keadaan sesat. Maka bacalah, Bah. Apa pasti udah tahu kan, dulu kan katanya surga wiridan ya. Tahu syahadat, Bah? Tahu. Coba baca syahadat, Bah. Asyhadu alla la ilaha illallah ilaha illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammad Rasulullah. Rasulullah. Alhamdulillah. Ini kita di pemukiman warga saudara. Jadi memang beliau ini Masya Allah jauh dari pantauan ataupun dari perkampungan. Jadi di sini masih murni tempat lalu lalangnya getek-getek kayak gitu. Yaudah gini aja Sirot, gimana solusi dari Mbah Wengi ya? Saya nggak memanggil Syekh lagi, Mbah Wengi di Rukia saja. Saya bersihkan, Bah ya. Di Rukia. Ridho, Bah ya, keluarin semua. Ridho ya, Mbah ya. Posisinya kalau bisa Mbah di bener-bener ikhlas, duduknya yang betul, dan diurus apa yang rambutnya atau gimana supaya lebih ya benar-benar. Allahumma sholli alaihi wasallam. Allahumma. Nanti pas saya tarik Abah baca takbir, Bah ya, bareng-bareng. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassafati saffa, fazazirati zazra, fataliyati dzikra. Inna ilahakum lawahid, rabbus samawati wal ardi wa rabbul malaikah. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyarik. Inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bi zinatil kawakib wa hifdham min kulli syaitanir marid. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Udah. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah akhirnya pulang juga. Berubah wujud saudara beliau. Umur berapa sekarang, Bah? 150. 150-an saudara. Luar biasa ilmu yang merogoti badannya sehingga beliau terlampak mudah sekali. Semoga karena ini memang pencari kebaikan, cuma disesatkan itu. Dia mencari kebaikan ya. Kebaikan. Karena disesatkan ya. Awalnya kan juga wirid, syahadat, Masya Allah. semuanya. Cuma itulah. Alhamdulillah. Tobat ya, sudah sadar, kembali ke jalan yang sebenar-benarnya ya. Kita benar-benar akan ajarkan bagaimana sesuai syariat, ilmu yang benar-benar ya. Insyaallah setelah itu nanti kita akan seperti orang biasa saja, nggak perlu kita terlihat sakti, Mbah. Ini Ki, nggak perlu kita terlihat sakti. Bahkan ini Ki Jarod saja malu di hadapan kamera sekarang. Dan beliau sudah istiqomah. Maka daripada itu saya harap ya Mbah Wengi juga, insyaallah yang sudah saya ketahui
Orang misterius. Saya udah tahu sebetulnya namanya kemarin itu. Namun ya alhamdulillah inilah yang nggak bisa kita duga apa rencana di balik rencana seseorang, nggak bisa kita ponis bagaimana. Insyaallah ya Mbak ya. Ya. Baiklah, alhamdulillah saudara. Terima kasih juga buat Siraj telah meruqyah. Ini berkah dari silaturahim kita bersama. Namun alhamdulillah membuahkan hasil yang mungkin bertele-tele, banyak sekali orang yang meninggalkan tontonan. Padahal di Bali ini sebuah adalah pelajaran. Maka di sini adalah memang kita harus belajar ambil hikmah, kita jadikan tuntunan di hidup ini. Banyak orang mengatakan dirinya sudah perlu ibadah. Saya sudah sampai ke Mekah. Orang Jumatan di sini, saya udah Jumatan di Mekah. Banyak sekali yang membuat orang disesatkan ya. Namun kita hidup ini ya tetap belajar lagi bagaimana ilmu-ilmu agama yang belum kita ketahui, kita pelajari. Intinya tetap jangan tinggalkan sholat, karena dengan sholat akan dihindarkan dengan perbuatan keji dan mungkar. Boleh berzikir, boleh yang diajar-ajarkan oleh guru kita, tapi ingat jangan sampai menyendirikan diri sehingga kita jauh dari pemukiman sampai kita betul-betul istiqomah. Takutnya salah, beliau orang baik, beliau orang santri dulu ya, begitu ya. Beliau juga ngaji sholat sama layaknya kita. Nah, gimana kita yang jauh dari sholat ini? Udah itu aja lah mungkin ya Siraj. Ada yang ingin disampaikan? Ya sahabat, semoga kita dijaga oleh Allah lah ya. Insyaallah. Kita tidak bisa menjauhi maksiat. Betul. Kita tidak pernah bisa mengerjakan taat kalau bukan karena Allah. La haula wala quwata Illa billah. Kita berusaha saja. Semoga kita bisa mengerjakan taat tersebut. Insyaallah. Akhirnya berjumpa kita lagi. Alhamdulillah berjumpa lagi. Mana kerudung sama jubahnya? Sudah ditinggal. Beliau ketika berwujud. Terus jadi gini, Siraj sedikit cerita. Beliau merubah penampilannya supaya saya berguru. Namun ketika beliau sudah duduk sama saya, beliau ingin berguru. Alhamdulillah, intinya seperti itu saja akhir kalam dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ayo Mbah kita pulang ayo. Allahu Akbar. Alhamdulillah.